Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi informasi Bapak Wali Kota, Bapak Ahyar, Bung Ahyar Nasution, dan juga alumni dari Payung Plus akan segera datang. Jadi sembari kita menunggu beliau, dan juga akan ada agenda-agenda yang lain, mungkin nanti ada kesibukan diskusi-diskusi yang nanti akan kita lakukan, maka kita akan memulai acara ini dahulu sembari menunggu beliau. Acara ini diharapkan kepada kawan-kawan untuk berdiri, kepada kawan semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kita. Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tua-tuaya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya dan juga kawan-kawan yang lain, jadi ingin lebih melibatkan kawan-kawan semua. Kita sebagai alumni di Payung berdiri di sini, yang hadir di sini, ingin lebih kepada mengajak kepada kawan-kawan melakukan deklarasi ini dengan hati nurani kita, dengan semangat kita sebagai orang-orang pergerakan, orang-orang himpunan, orang-orang ikatan, dan orang-orang yang hari ini terpanggil. Artinya supaya Kota Medan ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak coba-coba, yang bukan kader, apalagi orang titipan istana. Nah, inilah akan kita mulai. Kita serahkan kepada Bung Turedo untuk moderatori acara ini. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Kepada teman-teman semua, rekan-rekan seperjuangan semua, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada malam hari yang berbahagia ini. Walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19, teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, kita semua dalam
keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di tempat ini pada malam hari ini. Itu merupakan kesehatan, merupakan suatu karunia atau suatu berkat yang sangat besar kepada kita, jadi harus kita syukuri teman-teman. Di tengah situasi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia dan dunia saat ini. Dan juga tidak lupa henti-hentinya saya mengingatkan kepada teman-teman, rekan-rekan seperjuangan yang ada di tempat ini khususnya, untuk kita melakukan physical distancing, jaga jarak dan juga memakai masker, karena itu merupakan protokol kesehatan yang wajib, hukumnya harus kita taati dan kita berikan contoh kepada orang-orang atau masyarakat di Kota Medan bahwasanya kita anak-anak muda ini adalah orang-orang yang taat terhadap protokol kesehatan. Pada malam yang berbahagia ini saya ingin memperkenalkan teman-teman, gitu, kalau bisa saya bilang, ataupun senior-senior, aktivis-aktivis Cipayung Plus yang ada di Kota Medan. Karena kalau tidak kenalian, maka tidak sayang, seperti itu. Mulai dari sudut kiri, ini namanya Bang Kahfi Romula Siregar. Beliau ini basicnya aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau pengalaman organisasi, puncak tertinggi berorganisasi itu pernah digapai beliau. Bahkan mungkin salah satu putra terbaik Sumatera Utara yang pernah duduk di kancah organisasi nasional. Jadi Bung Kahfi ini pernah menjabat sebagai sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya minta tolong diberi aplaus dulu untuk orang ini. Ya, jadi ini dia Bung Kahfi Romula Siregar. Di tengah keterbatasan fisiknya yang teman-teman bisa lihat, tetapi kalau prestasi ini merupakan contoh atau barometer untuk anak-anak muda yang ada di Kota Medan. Bahwasanya kendala fisik itu bukan hambatan seperti itu. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Bung Andika Syaputra. Silakan berdiri Bu, biar dilihat teman-teman. Kalau Bung Andika ini dalam sejarah keorganisasiannya juga sangat lengkap seperti itu. Pernah menjadi ketua HMI Kota Medan. Kemudian pernah menjabat sebagai ketua Batko HMI Sumatera Utara. Jadi lengkap beliau ini. Nah, jadi salah satu barometer juga lah untuk aktivis-aktivis yang ada di Kota Medan. Kalau Bung Kahfi ini kuliahnya di UNSU. Nah, kalau Bung Andika di IAIN. Kalau sekarang UIN ya. Nah, yang bentuk sekarang. Kemudian di sudut kanan saya, ini yang gondrong manis, namanya Bang Ruben Panggabean. Hidup. Kalau Bang Ruben Panggabean ini background dari teman-teman GMKI di dalam sejarah keaktivisannya pernah menjabat sebagai ketua GMKI Kota Medan. Bahkan kalau teman-teman cari itu di Google, mungkin ini salah satu ketua GMKI Medan yang paling revolusioner di zamannya. Jadi tidak salah kalau kita meminta pandangannya terhadap Pilkada Kota Medan tahun ini. Di sebelah kanan saya yang memakai hashtag bukan coba-coba. Jadi kalau mau dicoba jangan cuma sekali sama dia. Dengan hashtag bukan coba-coba ini namanya Bung Suparno Maulai. Ya, berdiri dulu Bung. Merdeka! Merdeka. Bung Suparno ini, oh tadi saya berkelupaan. Kalau Bung Ruben, dia dulu kuliah S1-nya di Dharma Agung, ini sudah S2 juga. Nah ini dia, anak muda yang sudah S2. S2-nya dari USU. Nah
Nah, ini juga Bung Parno dalam sejarah keaktivisannya pernah menjabat sebagai ketua PMKRI Sumatera Utara. Jadi PMKRI Pergerakan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini dia orangnya. Kalau background pendidikan S1-nya dari Unimed, S2 juga sudah dari Unimed. Hampir terlupa dari Bung Kahfi ini juga sekarang program doktor di UIN. Ini secara background sekolah maksud saya, di luar background keaktivisan. Jadi kalau ada analogi aktivis itu sekolahnya tidak jelas, ini apa ya, barometer, contoh ataupun kiblat yang bisa teman-teman aktivis tiru. Dalam doktor dari UIN, kalau Bung Andika proses S2-nya, proses hampir sama dengan saya, belum tamat-tamat. Kalau saya sendiri, nama saya Turedo Sindaon. Kalau background organisasi, saya dari GMNI. Kalau sejarah berorganisasi, saya pernah ketua GMNI Sumut. Kemudian walaupun tidak di SKK dan tidak diakui, tetapi saya pernah menjabat sebagai sekjen GMNI. Seperti itu. Kalau di saya sih mungkin teman-teman yang 2014 sudah kuliah, kalau teman-teman ketik di Google itu salah satu isu yang pernah kami perjuangkan dan saya perjuangkan, menyelesaikan mengenai pemberantasan korupsi di Sumatera Utara yang pada waktu itu gubernurnya Mas Gatot Pujo Nugroho. Jadi kalau sampai ke KPK atau teman-teman lihat ada foto-foto dan lain-lain, di zaman itu ya kami dan saya lah salah satu teman-teman yang aktif menyuarakan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh dasar pemikiran itulah kami teman-teman kemudian pemuda aktivis yang ada di Kota Medan merumuskan suatu pemikiran dalam rangka Pilkada Kota Medan ini. Isu-isu atau tema-tema apa saja yang perlu kita kedepankan dalam artian Kota Medan ke depan supaya mengalami perbaikan, kemudian juga menjadi lebih maju dan setara dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, diskusi menjadi suatu kewajiban menurut kami. Dalam artian teman-teman juga supaya memiliki perspektif atau sudut pandang yang baru. Adapun tema diskusi kita pada malam hari ini adalah New Normal Indonesia. Karena apa? Di situasi COVID ini kan analogi New Normal itu jamak sekali atau banyak sekali kita jumpai. Kami terinspirasi dari situ. New Normal Indonesia, politik dinasti, oligarki, omnibus law, tolak. Satu persatu akan kami berikan pandangan kami mengenai beberapa topik diskusi kita ini. Pertama mungkin saya mulai dari saya ya. Namanya di alam demokrasi seperti itu. Kalau di Pilkada Kota Medan ini kita berharap atau kita ingin Medan itu menjadi maju atau menjadi lebih baik, tentu di dalam sistem ataupun alam demokrasi Kota Medan kita menginginkan sistem yang pakai itu atau tokoh atau figur yang lahir itu orang yang lahir dari sistem meritokrasi namanya. Mengapa sistem meritokrasi menjadi penting di alam demokrasi? Karena di tengah situasi demokrasi Indonesia yang liberal ini, siapapun orang bisa menjadi calon, khususnya di pilkada, siapapun bisa menjadi kepala daerah. Apalagi di tengah sistem pilkada kita yang sangat-sangat liberal, di mana
politik uang itu menjadi jamak. Politik uang itu menjadi sesuatu yang sah. Politik uang itu menjadi sesuatu yang legal. Seperti itu. Sedangkan sistem meritokrasi, mengapa kita perlukan? Namanya sistem meritokrasi. Menghasilkan produk orang yang lahir berdasarkan kemampuannya. Ya tinggal diusir saja gitu, hanya diberikan pemberitahuan saja seperti itu. Tidak ada pesawat dan lain segala macam. Kalau untuk perempuan misalnya, ini spesifik untuk perempuan. Cuti haid itu tidak ada. Sedangkan haid kan terus menerus. Ya seperti itu kan, Bu. Ya, satu menit lagi lah ya. Kemudian ini yang paling agak mengganggu menurut saya di luar persoalan tenaga kerja tadi. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu nanti ketika disahkan, ini perlu teman-teman ingat ya, perlu teman-teman garis bawah ya, karena ini menurut saya sangat penting. Akan dihapuskannya izin atau cuti khusus untuk keperluan nikah. Jadi kalau teman-teman kerja nanti, kalau mau menikah nggak dikasih izin sama pihak di mana teman-teman bekerja, itu nggak boleh. Karena itu merupakan hak. Seperti itu. Kemudian misalnya sekarang teman-teman punya orang tua kan, yang bekerja lagi berbagai bidangnya. Itu juga akan dihapuskan izin atau cuti menikahkan. Namanya menikahkan, itu kan kerjaan orang tua. Atau nanti teman-teman lah, mana tahu ada yang menikah muda, punya anak, undang-undang itu bisa disahkan, mau menikahkan pun nanti susah. Kalau tidak diberi izin ya tidak bisa. Itu kan merupakan sebuah hak. Kalau tidak diberi atau teman-teman melawan, ya teman-teman bisa di PHK tanpa diberi pesangon. Ini satu lagi yang tidak kalah penting, menghapus izin atau cuti mengitankan atau menyuratkan seperti itu. Itu di dalam ajaran agama saja tidak dihalang-halangi. Ketika undang-undang yang disahkan, mengitankan itu saja bisa tidak diberi izin. Kan kasihan anak-anak laki-laki itu. Masa kalau tidak karena tidak budak-budak karena tidak diberi izin dari perusahaan? Ini mungkin untuk teman-teman dari FKRI dan GMKI lah ya. Undang-Undang Omnibus Law ini juga akan menghapus izin atau cuti membaptiskan anaknya. Jadi ketika undang-undang ini disahkan, akan banyak ini anak-anak yang tidak dibaptis oleh orang tuanya karena tidak diberi izin. Kemudian yang tidak kalah kontroversi, menghapuskan izin atau cuti melahirkan keguguran kandungan, dan juga cuti atau izin kalau ada keluarga, salah satu keluarga di dalam rumah tangga meninggal, itu semua dihapuskan. Jadi undang-undang ini di luar mengganggu sistem pengupahan dan lain-lain yang berbau ketenaga kerjaan, juga mengganggu sendi agama, sendi-sendi kebudayaan dan kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bersosial. Itu tanggal 8 nanti akan disahkan. Kaitannya apa dengan duduknya kita malam hari ini? Bang Ahyar Nasution itu kita minta
dengan konsep ketatanegaraan kita yang ada sekarang, di mana desentralisasi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kemudian juga otonomi daerah. Ketika undang-undang ini nanti disahkan, tolong diakali lah, atau tolong dicarikan solusi lah. Itu. Bagaimana mengakali, kemudian bagaimana memberikan solusi terhadap kehidupan masyarakat di Kota Medan. Ketika undang-undang ini nanti disahkan pada tanggal 8, karena yang kita lihat undang-undang ini pasti jadi, karena hanya Partai Demokrat dan Partai PKS saja yang menolak. Partai di luar itu semua mendukung. Jadi undang-undang RUU ini sudah pasti menjadi undang-undang. Jadi kita minta kepada Bang Ahyar nanti, kalaupun menjadi wali kota nanti dipilih oleh masyarakat Kota Medan, tolong diakali bagaimana ini Omnibus Law. Karena dengan konsep otonomi daerah sekarang, pengaturan APBD sekarang, semua bisa diakali, semua bisa dicari solusi. Mungkin gambaran awal dari saya itu. Kepada Bung Kapi, saya persilakan untuk memberikan tambahan. Kesempatannya dari Bu Widodo dan juga moderator dalam diskusi kita malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan ini ya. Pada masanya kita berkali-kali dan pernah menjadi ketua WP Kota Medan tahun 2013 sampai 2016. Malam hari ini beberapa minggu yang lalu beberapa teman-teman ini mengajak kami untuk diskusi secara serius menyikapi momentum pemilihan wali kota Medan pada Desember yang datang, karena kebetulan di antara kami ini pada masanya hampir bertemu, tapi tidak satu periode begitu, ada yang menyelesaikan periode, ada yang baru masuk, sehingga sempat berkenalan dan beberapa kali berdiskusi tentang bagaimana membangun Indonesia dalam semangat ini dan kembali itu. Nah, terkait dengan momentum pemilihan wali kota, itu kemudian ada Bung Black, Effendi ya, kemudian ada Bung Kafi, Bung Dika, Bung Sarno. Secara maraton kami berdiskusi malam ketemu malam hingga muncullah satu gagasan. Hingga sebelum ke gagasan kami sampai kepada satu tesis bahwa kota Medan ini kota yang sangat historis, kemudian kota yang sangat sentral, mengingat Medan ini adalah sebenarnya etalase Indonesia. Jadi kalau kawan-kawan kita di Semenanjung, Malaysia, Thailand itu lebih pasti dengan Medan daripada Jakarta, Singapura termasuk. Artinya Medan ini benar-benar menjadi barometer Indonesia, etalase Indonesia. Kemudian Medan ini sangat beragam, ada semua agama hampir ada di kota Medan, agama dan kepercayaan. Kemudian sukunya juga beragam. Oleh karenanya dalam menyikapi pemilihan wali kota harus masyarakat benar-benar jangan sampai salah menjatuhkan pilihannya, mengingat rekam jejak kota Medan yang dari berbagai dimensi tadi dapat kita simpulkan bahwa kota Medan ini adalah kota yang sangat besar. Nah, hari ini masyarakat diberikan hanya dua pilihan. Karena kebetulan sudah ada nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah, dari pasangan calon yang ditawarkan oleh partai politik kepada masyarakat hari ini untuk pemilihan Kota Medan, maka
kalau kita lihat dari rekam jejak, yakni pengalaman, baik itu di bidang politik dan pemerintahan, kemudian dari sisi popularitas, kemudian dari sisi senioritas, maka pilihan itu sudah mengkerucut ke satu figur. Dari itulah kami menggagas satu kegiatan untuk mempercakapkan, untuk membangun kembali budaya waktu kita mahasiswa dulu, melakukan satu proses dialektika agar pilihan ini tidak merupakan satu determinasi ide dari orang lain, tapi benar-benar berangkat dari satu kesadaran. Proses dialektika. Selamat datang pelayan. Ya, kami lanjut ya Bang. Belum lagi karena Medan ini tadi adalah kota yang sangat strategis letaknya, berada di perbatasan kawasan Asia Tenggara, maka kalau kemudian bukan figur yang tepat memimpin kota ini, maka besar kemungkinan terjadi degradasi terhadap keadaan kota secara umum yang berakibat pada penilaian atau citra buruk negara luar terhadap Indonesia semakin besar. Makanya Pilkada Kota Medan harus benar-benar melahirkan pemimpin kota yang memiliki pengalaman sekaligus komitmen dan pengetahuan tentang Kota Medan itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang memimpin kota yang besar ini tanpa punya modal pengalaman? Mau dibawa kemana Kota Medan ini? Bagaimana mungkin Kota Medan dipimpin oleh orang yang tidak lahir tumbuh dan besar di tengah-tengah kota ini, sehingga akhirnya akan lahirlah pemimpin yang ahistoris sekaligus apatis terhadap perkembangan kota. Karena pada dasarnya dia tidak mengenali kota di mana dia memimpin. Maka itu dari kegelisahan ini kami hadir di sini mengajak masyarakat, khususnya pemilih pemuda, pemilih milenial, agar menggunakan hak suara. Setelah menggunakan hak suara, jangan lupa memilih calon wali kota yang benar-benar memiliki rekam jejak, pengalaman serta pengetahuan tentang Kota Medan, agar dalam waktu yang singkat, masa periode kali ini 3 tahun, kurang lebih 3,5 tahun, akan ada setidak-tidaknya hal capaian signifikan terkait dengan tata kelola kota, kemudian peningkatan taraf hidup. Nah, karena Kota Medan ini kan berada di daerah strategis di kawasan Semenanjung, maka harus ada standarisasi yang mendunia di Kota Medan ini sebenarnya, dari sisi cara hidup, kebersihan kota, fasilitas kesehatan yang jangan sampai kalah dengan Singapura, Penang, Malaysia, bahkan mungkin Thailand. Nah, dari situ selepas dari diskusi ini kita harapkan teman-teman semua kembali ke rumah dengan satu kesadaran dan idealisme tentang betapa pentingnya menggunakan hak pilih, sekaligus juga menyadarkan bahwa politik dinasti itu berpretensi buruk
bagi demokrasi Indonesia 10-20 tahun yang akan datang. Dinasti politik dinasti, lambat laun akan lahir menjadi satu oligarki yang kurang lebih tahun 98 ke sekarang 22 tahun yang lalu kita sudah usir dari bumi pertiwi. Artinya Indonesia pasca reformasi adalah Indonesia yang demokrasi, Indonesia yang Pancasila, serta Indonesia yang beragam. Inilah komitmen bersama para anak muda bangsa ketika membangun reformasi dan mengisi reformasi sampai hari ini. Itu hal yang tidak bisa kita lupakan. Kalau kita lengah sedikit saja dalam momentum kali ini bisa menjadi lampu merah bagi perkembangan, pertumbuhan, dan keberlangsungan demokrasi Indonesia di waktu-waktu yang akan datang. Merdeka! Merdeka. Perkenalkan, saya Parang Mahulae. Dulu saya tahun 2016 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MKM Cabang Medan. Kemudian pada periode 2018-2020 saya dipilih menjadi Komisaris Daerah PMKRI Sumatera bagian Utara. Jadi sudah lama juga kita dalam dunia aktivitas ini. Nah, jadi singkat saja, sejauh yang kita kenal bahwasannya Bung Ahyar Nasution ini dari keempat kandidat ini, calon wali kota dan calon wakil wali kota, hanya Bung Ahyar Nasution kader Plus Kota Medan. Kami sudah selayaknya kita sebagai kader dukung kader yang sudah ada hashtagnya bagi kita masing-masing. Dan untuk menjadi wali kota Medan ini, ya janganlah menjadi pandang coba-coba. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Bung Ahyar Nasution ini sudah luntang-lantang di jalanan. Kita kenal sebagai aktivis yang partai atau yang nasionalis. Nah, kemudian Bung Ahyar Nasution ini tokoh yang ekonomis juga. Kemarin saya sempat bertemu dengan beliau di suatu acara penanaman pohon. Nah, ini suatu hal yang perlu kita lihat di era saat ini, bahwasannya pemanasan global itu sudah sangat mengancam. Maka pemimpin-pemimpin yang ekologis perlu kita junjung supaya pemanasan global ini dapat sedikit turun. Nah, kemudian Bung Ahyar ini sudah lama di Kota Medan, berpengalaman. Nah, dengan mendukung Bung Ahyar Nasution ini, saya pikir akan menolak ketiga ini, politik dinasti, oligarki, dan juga Islam. Maka untuk itu kita sebagai kader Plus Kota Medan layak mendukung Bung Ahyar Nasution untuk menjadi wali kota Medan. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan yang ada di bersama saya di sini, dan juga adik-adik ataupun kawan-kawan yang hadir di forum yang berbahagia ini. Dan sebenarnya sudah lama tidak berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa beda teknologi. Apalagi mahasiswa itu sangat kritis, sangat idealis, dan penuh dengan yang namanya otokrasi. Penuh dengan namanya itu. Di tengah desentralisasi ini atau juga otonomi daerah, kebijakan-kebijakan yang ditampung di dalam Omnibus Law ini bisa tidak Bang diakali gitu, karena ini kan menyusahkan rakyat kecil sebenarnya Bang. Lebih banyak juga mudaratnya untuk masyarakat kecil. Kemudian juga untuk kami di sini banyak juga yang sudah tamat kuliah Bang.
banyak yang mau mencari kerja juga seperti itu. Itu kan lebih banyak mudaratnya Bang, lebih banyak efek negatifnya untuk masyarakat kecil dan kami. Di konsep desentralisasi atau otonomi daerah itu kan, bisa tidak itu persoalan kita ini diakali oleh kepala daerah atau misalnya wali kota Medan lah, seperti itu kira-kira ke depan nanti Bang. Itu menjadi pertanyaan banyak teman-teman tadi di awal ketika membahas Omnibus Law. Bisa tidak Bang seperti itu? Jadi kita terinspirasi seperti Anies Baswedan menolak reklamasi itu Bang, karena banyak menyusahkan, ternyata bisa. Apakah Omnibus Law ini bisa ditolak juga kira-kira seperti itu, atau diakali kira-kira gitu lah Bang, dari pemerintah kota atau pemerintah daerah? Terima kasih Bang. Ini aku juga bisa. Siapa mau aktivis menjadi pengusaha bis, saya menyarankan satu nama namanya Omnibus Law, langsung terkenal itu. Ini tadi salah satu yang menjadi persoalan kita adalah undang-undang ini yang dari 79 tadi menjadi satu, melahirkan lebih dari 400 peraturan pemerintah. Kan kalau ada undang-undang selanjutnya diambil dalam peraturan lebih dari 400, hampir 500. Oke, artinya sentralistik kekuasaan ditarik ke atas. Hanya ada satu peraturan daerah, apakah itu levelnya provinsi ataupun nanti kabupaten kota. Ini dia, jadi sentralistik. Padahal menurut Undang-Undang Dasar di pasal 18 kan harus desentralisasi. Itu juga salah satu alasan kami menolak sistem sentralistik itu. Kalau ditanya apakah kepala daerah bisa mengakali ini, tadi itu kan. Nah, di beberapa ketentuan kepala daerah ini diberi kewenangan karena konsep undang-undang ini menarik investasi sebanyak mungkin tadi itu. Oke, memang niatnya bagus untuk memperbaiki ekonomi. Tapi karena kemudian semuanya menjadi sangat mudah, itulah yang menjadi soal kita. Sesungguhnya Bung Karno bicara pada saat membuat Undang-Undang Dasar 45. Kita kan belum pernah pengalaman bernegara. Dia tanya, kira-kira Indonesia yang mau kita bangun kayak apa? Presidennya harus begini, ini begini. Itu kan angan-angan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Akhirnya Bung Karno bilang, Undang-Undang Dasar yang kita buat ini tentu belum sempurna. Yang kita butuhkan adalah penyelenggara negara yang baik untuk membaca dalam pikiran kita mendirikan negara. Jadi bukan pada undang-undangnya yang menjadi penting, tapi pada penyelenggara negara. Sekarang kita bikin ini undang-undang yang sedemikian rupa, long begitu. Maka kita akan lihat nanti dalam beberapa saat ke depan dampaknya. Apakah lebih dari 400 peraturan pemerintah itu bisa secepat dibuat itu atau tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi, Omnibus Law ini adalah temuan baru, sistem baru di Indonesia. Para aktivis juga saya sarankan menjadi menu utama untuk mendiskusikan itu, karena memang menjadi sesuatu yang baru dalam kita negara. Saya kira itu saja dan untuk kita semua. Terima kasih. Apa yang 2002 dan 2004 itu ya, tentang pajak dan retribusi daerah itu ada undang-undang sendiri. Dan saya nomor 17 tahun 2002 dan 2000, angka kita itu daerah tahunnya saya lupa. Jadi ada pajak pemerintah pusat, ada pajak daerah. PPN, PPH itu pemerintah pusat, bea cukai itu pemerintah pusat. Kemudian ada pajak pemerintah provinsi, pajak kendaraan bermotor. Kemudian, nah kalau di kabupaten kota, kalau PBB benar pajak pemerintah pusat, tapi didelegasikan ke kabupaten kota itu bagi hasil 68, 22, 10. PBB yang kita bayar 68% tinggal di kabupaten kota, 22% tinggal di provinsi, 10% ke pemerintah pusat. Itu kalau PBB. Nah pajak daerah itu makan di sini kena cas 10%. Itu namanya pajak restoran atau restoran. IMB, BPHTB, biaya perwalian atas tanah bangunan, pajak parkir
dan lain-lain itu pajak kabupaten kota. Pertanyaan tadi, kalau adik-adik milenial mau berusaha, apakah ada diskon atau pembebasan pajak, kan itu kan? Keringanan. Di dalam peraturan tersebut kepala daerah punya kewenangan untuk memberikan diskon, tapi juga tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Diberlakukan ada persyaratan-persyaratan tertentu. Selaku kepala daerah punya diskresi itu. Tapi kalau semuanya dikurangi, ya ujungnya APBD nggak jalan juga gitu. Jadi pajak itu memang bagian daripada yang sudah diatur. Jadi nggak sembarangan juga kepala daerah walaupun punya diskresi atau diskon nanti kami ditanya oleh BPK, ini kok diskon? Saya ini minta pertanggungjawaban. Kalau saya nggak bertanggung jawab, diserahkan ke aparat penegak hukum. Penyalahgunaan anggaran negara, ujungnya gul. Jadi mengenai pajak, ya berbisnis itu sudah langsung menuntut pajak. Jadi kalau berbisnis dan menuntut pajak itu so pasti. Jadi adik-adik milenial perizinan itu dengan Omnibus Law ini banyak perizinan daerah itu ditarik ke Jakarta. Jadi pemerintah daerah itu kewenangannya semakin sebelum Omnibus Law ini ada OSS, Submission online submission service. Misalnya dari IMB, ini kan semuanya digital.